Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di mana saja berada, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbicara tentang seputar ilmu mantik ya. Ilmu mantik atau biasa disebut dengan ilmu filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu mantik? Ilmu mantik dikenal sebagai salah satu ilmu alat, sebagaimana dengan nahu dan sorof saja, yaitu dengan memahami kaidah-kaidah ilmu mantik. Jadi kita bisa lebih mudah membedah ilmu-ilmu yang lain ketika kita sudah menguasai satu ilmu mantik ini. Kemudian selain digunakan untuk memahami teks-teks agama maksudnya, ilmu mantik ini juga dapat menjadi pisau analisis ketika kita saat membaca, menilik sebuah problematika atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ilmu mantik acap kali dianggap rumit. Ya, memang sangat rumit. Menjadi perbincangan setiap orang sehingga tidak sedikit orang yang mengalami kebingungan dalam mempelajari ilmu-ilmu mantik ini. Hanyalah orang-orang yang memiliki IQ tinggi yang bisa mempelajari sampai selesai tentang ilmu mantik ini. Sebab di dalamnya penuh dengan perbincangan kaidah-kaidah berpikir yang barangkali dinilai absurd karena hanya berputar-putar di sekitar kepala saja. Oleh karenanya, perlu dimengerti juga bahwa dalam belajar ilmu mantik, kita tidak bisa mencukupkan diri untuk menghafal kaidah atau menghafal bait-bait, tetapi juga perlu memahami bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana fungsi ilmu alat, kita harus praktek membaca kitab kuning, jangan hanya menalar ilmu jurumiyah, alafiyah, tetapi kita tidak bisa mempraktekannya atau membacanya langsung. Kemudian, sebelum kita lebih jauh membahas tentang ilmu mantik, saya akan mencoba membahas 10 mabade ilmu mantik dulu ya. Karena kita akan berbicara ilmu mantik, maka saya akan membahas sedikit tentang kaidah-kaidah 10 mabade ilmu. Karena dari semua ilmu memiliki mabade. Kenapa harus mabade? Karena menurut para ulama, kalau tidak salah, yang bagi likulli syari'in pipani minal fununi, ada yang mengatakan bahasa, ada yang mengatakan ayatasawwaruhu qabla syuru'i fihi liyakuna nasirati fihi wa yahsulu. Seperti itulah. Jadi artinya sudah menjadi kepatutan atau seyogia yang mengandung unsur pahala bagi setiap orang yang hendak mempelajari ilmu. Terlebih dahulu harus mengetahui penguraian-penguraian ilmu yang akan dipelajari. Kalau kita ingin mempelajari, kalau kita ingin membahas ilmu nahu, maka mabade ini dibahas dengan ilmu nahu. Ketika juga kita ingin membahas ilmu fikih, maka mabadenya pun harus dibahas dengan ilmu fikih. Karena kita akan membahas ilmu mantik, maka mabade ini kita akan bahas sesuai dengan ilmu mantik, yaitu cara mengenali 10 macam kerangka ilmu mantik. Sebagaimana penjelasan dalam syair yang diabadikan oleh para ulama, innal mubade kulli fanin asyara. Yang diantara salah satunya adalah dalam memahami suatu permasalahan,
Terkadang kita mengalami kekeliruan atau salah paham dalam berpikir atau mentafsirkan suatu kata-kata. Karena apa? Karena pada tabiatnya akal manusia sangatlah terbatas. Terbatas dalam hal apa? Ya, tentu terbatas dalam hal berpikir. Bahkan lemah dalam memahami esensi sesuatu permasalahan. Karena pola pikir manusia selamanya tidak berada pada yang bisa menjaga pola pikirnya dari kekeliruan dan kesalahpahaman. Kemudian ilmu inilah hadir untuk apa? Untuk membantunya dalam mengoperasikan daya pikirnya sebaik mungkin. Yaitu yang disebut dengan ilmu mantik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas mabadi asyarah atau prinsip dasar ilmu mantik. Yang pertama adalah al-had ya. Yaitu sebuah ta'rif atau definisi ilmu mantik. Kalau ditinjau dari aspek pembahasannya, ilmu mantik adalah ilmu pembahasan tentang maklumat, pengetahuan yang bersifat tasawuri, dan pengetahuan yang bersifat tasdiki atau biasa disebut dengan bahasa ilmu filsafat definitif. Berkat dua hal tersebut, kita dalam memahami hal-hal yang bersifat tasawuri dan bersifat tasdiki. Namun ketika ilmu mantik ini ditinjau dari segi manfaatnya, maka ilmu mantik didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang bisa menjaga akal manusia dari jurang kesalahan dalam berpikir. Satu. Yang kedua yaitu maudu. Dalam bahasa Arabnya apa sih yang disebut dengan maudu? Maudu adalah sebuah objek pembahasan ilmu mantik. Ilmu mantik fokus membahas dua hal, yakni maklumat tasawuri dan maklumat tasdiki. Atau biasa disebut dengan pengetahuan yang bersifat deskriptif dan definitif. Pengetahuan yang bersifat deskriptif ini menghantarkan kita untuk memahami definisi sesuatu. Yang dalam bahasa istilah Arab ini disebut dengan istilah mu'arif atau qaul syar'i. Sedangkan pengetahuan yang bersifat definitif membantu kita untuk memahami argumentasi dari suatu permasalahan. Atau memahami analogi suatu permasalahan dengan yang lain. Yang dalam ilmu mantik dikenal dengan istilah qiyas. Ya, qiyas. Yang ketiga, ada juga yang disebut dengan samroh. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu buah atau manfaat. Apa manfaat ketika kita mempelajari ilmu mantik ini? Pada dasarnya, tujuan fundamental mempelajari ilmu mantik itu untuk menghindarkan kita dari jurang salah berpikir atau salah dalam memahami suatu pemikiran. Tapi di samping itu mempelajari ilmu mantik memiliki manfaat lain. Di antaranya adalah sebagai ilmu mantik ini membantu kita untuk memahami esensi tabiat pola pikir kita sebagai manusia. Kemudian tujuan mempelajari ilmu mantik ini secara umum adalah kemampuan untuk mengambil intisari dasar-dasar pemikiran manusia. Kemudian mempelajari ilmu mantik bisa membantu kita untuk menghindari kekeliruan berpikir dengan menggunakan tata cara yang tertera di dalam ilmu mantik. Ini yang harus dipahami. Kemudian ilmu mantik juga dapat membantu kita untuk memahami kebenaran dan menjauhi semua kebatilan serta menyingkap
kesalahpahaman berpikir di dalam otak kita sebagai manusia. Terkadang kita menyangka pemikiran kita benar, ternyata setelah diperdalami menggunakan ilmu-ilmu mantek ini, ternyata pemikiran kita sangatlah keliru. Kemudian, menurut para peneliti, ilmu mantek bisa menghilangkan rasa fanatisme terhadap sebuah pendapat dan membantu kita supaya bisa jernih dalam berpikir dan tidak tunduk terhadap hawa nafsu. Tidak fanatisme, tidak percaya buta. Jadi ketika kita pun hendak percaya, paling tidak kita punya pandangan kenapa kita harus percaya kepada seseorang. Jangan taklid buta maksudnya. Dalam suatu aspek, ilmu mantek dapat menganalisa dan menjaga suasana bahasa, serta memilah lafaz dan objektif ketika kita hendak menggunakan suatu makna yang diinginkan. Kemudian manfaat daripada mempelajari ilmu mantek dapat membantu kita untuk menjawab bahkan membantah syubhat, yaitu keraguan-raguan yang tidak jelas yang dilontarkan oleh seorang pendusta ataupun lawan bicara kita. Atau ketika kita berdebat, ketahuanlah bahwa mereka sedang berbohong. Kemudian ada juga yang selanjutnya, nomor 4, yaitu nisbat. Apa yang dimaksud dengan nisbat? Nisbat itu adalah sebuah relasi dengan ilmu yang lain, atau biasa disebut dengan relasi ilmu mantek dengan ilmu yang lain. Ilmu mantek memiliki relasi yang sangat penting dengan ilmu lain. Ketika seseorang hendak memahami apapun secara mendalam tentang ilmu mantek ini, maka logikanya tidak pincang, tidak gempor, sangat berhati-hati. Juga kredibilitasnya, keilmuannya bisa dipercaya. Maka dari itu nisbat ilmu mantek ini adalah nisbat tashawi atau garis kurung sama, setara ataupun sepadan. Seukuran lah. Sepadan terhadap apa? Yakni terhadap ilmu-ilmu seperti ilmu kalam dan filsafat. Kemudian ada yang disebut dengan pudul. Apa sih yang dimaksud dengan pudul? Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia bahwa pudul adalah keutamaan. Apa keutamaan ilmu mantek? Keutamaan ilmu mantek ini ketika ditinjau dari manfaat mempelajarinya, yaitu menjaga akal kita dari kekeliruan dan bagaimana cara kita menggunakan akal kita sebaik mungkin supaya tidak sasar. Karena tanpa akal, seseorang tidak akan dibebani dengan hukum taklif dari Allah, yaitu mukallaf. Kemudian ada juga siapa pencetus ilmu mantek ini. Dalam pembahasan kali ini sama sekali tidak ditemukan siapa pertama kali pencetus ilmu mantek ini. Namun ada yang mengatakan bahwa ilmu mantek ini pertama kali ditemukan pada masa peradaban Hindia kuno. Pada abad 3 sebelum Masehi. Baik dengan menggunakan metode penemuan yang ditemukan oleh penganut Hindu ketika itu, maupun dengan metode mempertemukan antara peradaban Hindia dan Yunani. Kemudian pada abad ke-8 sebelum Masehi, peradaban tersebut diajarkan di suatu sekolah Hindia yang dinamakan dengan Samkhya, kalau tidak salah. Ada juga yang mengatakan bahwa ilmu mantek pertama kali ditemukan pada masa peradaban Cina kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam masa ini ilmu mantek dapat ditemukan dalam karikatur karangan Confucius. Siapa dia? Yaitu dia adalah filsuf Cina pertama kali yang mengkolaborasikan antara ajaran social science dan moral science. Yaitu hasil pemikirannya sendiri. Hasil pemikirannya sendiri, seseorang yang telah saya sebutkan tadi memiliki pengaruh yang sangat besar
dalam kemajuan masyarakat mereka, khususnya di kalangan Asia waktu itu, mulai dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan, dan Vietnam. Sampai akhirnya dijuluki dengan nabinya Cina, karena penemunya yaitu berasal dari Cina. Kemudian kita beranjak ke peradaban Yunani, di mana pada masa itu penduduk Athena menggunakan ilmu mantik ini sebagai pelindung, karena masa itu mereka sangat mengalami krisis dari segi ilmu, kekurangan orang-orang yang cerdas, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka menggunakan metode munakoyas dan jadal, atau biasa disebut dengan debat atau diskusi. Kemudian pada paruh kedua abad ke-5 sebelum Masehi, penduduk Athena dijajah oleh kelompok yang suka memutarbalikkan kenyataan, memutarbalikkan fakta, dan suka meragukan dalam hal apapun. Sebut saja kelompok itu dengan kaum sofis. Siapakah dia? Yaitu penganut paham sofisme. Kelompok yang dikenal dengan kedalaman dalilnya ketika berorasi, berdialek, bermusyawarah, berdebat, dan lain sebagainya. Dan kemampuannya ketika berdiskusi, tapi tujuannya mereka bukan mencari kebenaran, melainkan menggelincirkan kebenaran, menggoyahkan sebuah keyakinan, memutarbalikkan kenyataan, dan menjatuhkan lawan diskusi. Hal ini berlangsung sampai masa abad Socrates. Siapakah dia? Di mana dalam perdebatan dia menggunakan metode tahakum, dengan arti kata lain yaitu menyindir lawan diskusi. Dan taulid, atau biasa disebut dengan membangkitkan perdebatan dengan argumen yang lebih menantanglah. Sedangkan dalam proses metode mengajak, dia menggunakan metode tanya jawab. Ya, tanya jawab pada masa itu. Socrates mampu mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara berpikir yang benar, mampu menjauhkan mereka dari pola pikir yang salah. Suatu ketika terjadi perdebatan antara kaum Socrates dan kaum sofis. Mereka menggunakan metode Ishroku Alifas kalau tidak salah. Atau sama artinya dengan menggabungkan suatu lafaz dengan lafaz yang lain. Dan metode tersebut sangat memancing Socrates untuk berargumen. Akhirnya dia berkata, aturlah lafaz-lafazmu. Dari sana Socrates mulai memberikan penjelasan tentang ta'rif atau definisi esensi, yang mana berkat ta'rif atau definisi tersebut semua masalah dapat terungkap dengan sempurna. Kemudian dia berkata bahwa segala sesuatu itu memiliki hakikat, substansi, esensi yang kemurniannya satu. Esensi ini tentunya mampu dijangkau oleh akal dengan melihat sifat-sifat yang terjangkau oleh panca indera manusia dalam meneliti substansi tersebut tentunya. Kemudian Socrates menggunakan metode istiqra atau bahasa kita observasi atau peninjauan atau bahasa lain penilaian atau penelitian. Apa tujuannya? Dengan tujuan untuk membedakan antara kebaikan dan kebatilan, kejelekan, keburukan, ketakwaan dan kezaliman, dan lain sebagainya. Berkat metode ta'rif dan penelitian tadi, berkat observasinya, Socrates dijuluki sebagai orang pertama yang menggunakan metode ta'rif istiqra, yaitu sebagai esensi. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa penemu ilmu mantik pertama kali di dunia dengan yang telah saya sebutkan, maka dialah Socrates.
Terus kenapa aliran ilmu ini disebut dengan ilmu mantek? Ada yang berpendapat bahwa Ali Al-Tahawuni, kalau tidak salah, pernah mengungkapkan beberapa sebab kenapa ilmu ini dinamakan dengan ilmu mantek. Penamaan tersebut dikarenakan lafaz mantek al-nutku diterjemahkan sebagai sebuah lafaz atau ucapan. Juga memahami segala sesuatu yang bersifat universal. Di samping itu, lafaz al-nutku diambil dari kata natoko yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa kegiatan kita, yaitu sebuah aktivitas berpikir. Dan karena akal manusia mampu memikirkan sesuatu, maka karena itulah ilmu ini yang diambil dari kata natoko dinamakan dengan ilmu mantik. Yakni ilmu tentang mengatur tata cara berpikir manusia supaya tidak salah berpikir. Gitu. Kemudian ada juga istimdad. Apa yang dimaksud dengan istimdad? Istimdad adalah kalau tidak salah percis seperti pengambilan intisari ilmu mantek. Pada awalnya ilmu ini menggunakan bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Abdullah bin Muqaffa pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansurah, yaitu dinasti Abbasiyah. Literatur yang diterjemahkan adalah manuskrip karangan Aristoteles, ya. Mulai dari Cotinrias, yaitu makalah-makalah ilmu mantek. Baryaminas atau biasa disebut dengan ungkapan dalam ilmu mantek atau antologi kias dan burhan. Siapa? Terus hukum. Apa hukumnya mempelajari ilmu mantek ini? Hukum mempelajari ilmu mantek, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada berapa pendapatnya? Yaitu ada 3. 1, ada sebagian ulama yang melarang untuk mempelajari ilmu mantek ini secara mutlak, ya. Berarti tidak boleh, haram bahkan. Ini pendapat datang dari mana? Pendapat ini adalah pendapat dari Imam Abu Shalah dan Imam Nawawi. Kenapa beliau memberikan klaim mempelajari ilmu mantek bahwa adalah tidak boleh secara mutlak, yakni haram? Yaitu haram mempelajari ilmu mantek yang tercampur dengan kajian-kajian filsafat Yunani, filsafat barat, yang bisa mengantarkan kita manusia menuju jurang kemurtadan, kekafiran, menyesatkan. Adapun mempelajari ilmu mantek yang terbebas dari filsafat Yunani yang menyesatkan, itu diperbolehkan, bahkan hukumnya fardhu kifayah. Nomor 2, pendapat dari yang 3, boleh mempelajari ilmu mantik bagi orang yang sudah sempurna akalnya, ya, cerdas. Kalau Anda belum cerdas, tidak diperkenankan untuk mempelajari ilmu mantek karena ya sangat rumit sekali. Butuh IQ yang sangat tinggi untuk memahami ilmu mantek ini. Ini pendapat dari siapa? Ini pendapat datang dari Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali berpendapat bahwa orang yang tidak bisa ilmu mantek, maka kredibilitas keilmuannya tidak bisa dipercaya. Kemudian datang lagi pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang lebih masyhur dan pendapat yang mukhtar, pendapat yang dipilih adalah jika mempelajari ilmu mantek adalah orang yang cerdas dan dalam hidupnya dia telah terbiasa mengkaji kandungan Al-Quran dan hadis, maka orang ini boleh mempelajarinya. Adapun yang dilakukan Al-Hazar, yaitu
mengajarkan ilmu mantik ini kepada anak didiknya, kepada santri dan muridnya, karena Al-Azhar bertujuan untuk mencetak generasi penerus ulama yang mampu membantah subhat-subhat atau kesamaran yang dilemparkan kepada oleh siapapun, baik itu kaum orientitas, ekstremis, teroris, dan sebagainya. Karena itu Al-Azhar memang teguh pada pendapat yang pertama dan menghukuminya sebagai fardu kifayah. Kemudian yang terakhir adalah topik pembahasan dalam ilmu mantek. Dalam pembahasannya ilmu mantek menitik beratkan kepada dua pembahasan, yakni tasawuri dalam bahasa filsafatnya deskriptif dan tasdiki secara bahasa filsafatnya adalah definitif. Mungkin itu saja sepintas pembahasan mabade ilmu mantik yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan dalam bahasa yang tidak jelas, kesamaran dalam berucap, ya mohon dimaklum. Karena satu, ini masih di hari raya Idul Fitri, keadaan saya kurang tidur, jadi rada sedikit kabur ya. Saya juga minta maaf, mohon maaf lahir dan batin.